Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah FM di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio yang lainnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki pembahasan hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang terakhir, di mana saat itu kita membuka pengajian dengan dua penggal kisah. Kisah yang pertama adalah tentang seorang yang baik sama tetangga, tapi malas untuk sholat. Ketika ditegur dan diajak untuk sholat, katanya, buat apa rajin sholat kalau masih suka nyakiti tetangga? Sing penting kan serawung. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua, kita sampaikan ada orang yang sebaliknya rajin sholat, Masya Allah, bahkan sudah bertitel H alias haji atau haji, hajah. Cuman sayangnya orang ini pelitnya luar biasa, sehingga mendapatkan gelar kaji pelit atau kajah pelit. Dua penggal kisah ini menunjukkan apa? Itu pertanyaannya, ya. Bagus, silahkan. Menunjukkan adanya pemahaman yang tidak utuh terhadap agama kita, bahwa banyak atau masih banyak di antara kaum muslimin yang memahami Islam itu sepotong. Ada yang memahami Islam itu adalah berbuat baik sama tetangga, ada yang memahami Islam adalah sholat dan haji, hanya itu saja. Padahal Islam itu lebih luas. Pertanyaan kedua,
Kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, Islam adalah merupakan agama yang multidimensi dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Agama Islam adalah di antara kesempurnaannya, Islam adalah agama yang multidimensi dalam tanda kutip. Artinya apa? Ya. Bagus. Islam itu membahas bukan hanya satu dimensi, tapi Islam itu membahas banyak dimensi. Antara lain dimensi hubungan seorang manusia dengan Allah yang biasa diistilahkan dengan hablum minallah, dan juga dimensi manusia dengan sesama manusia yang biasa diistilahkan dengan hablum minannas. Bahkan bukan cuma manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan makhluk yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan, air, lingkungan, roh, udara, udah, makhluk gaib, betul. Masih banyak yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita ada orang berbicara tentang polusi, polusi, Islam itu ada. Islam ada pembahasan tentang polusi. Apa ya Ustaz? Iya enggak? Iya enggak? Kenapa enggak bilang iya? Takut ditanya ya. Iya mana? Iya, contohnya. Nah, itu yang angel. Contohnya Nabi SAW melarang kita untuk buang air kecil di air yang tergenang. Air yang tidak apa? Yang mengalir. Al-ma'ur raqid, air yang tergenang. Supaya apa? Supaya tidak mencemari air tersebut. Kecuali kalau air tergenangnya itu danau, itu lain masalah. Maaf, ini yang biasa berenang sambil berenang sambil bukan sambil minum air, sambil berenang sambil pipis. Hati-hati itu. Itu kan air yang tergenang. Ya. Yo, cuma satu orang Ustaz. Lu wong 10 ngomongnya cuma satu orang kabeh. Akhirnya kadang-kadang ada yang tertelan air, kok iki mambune mandan. Kok rasanya mandan kecut-kecut ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Wah, tanggung itu kamar mandi sudah tersedia, kenapa tidak memanfaatkan kamar mandi yang ada? Ya. Jadi Islam itu luar biasa. Makanya dikatakan betul-betul agama yang sempurna. Ini baru kita membahas tentang sisi kesempurnaan Islam. Masih ada sisi kesempurnaan Islam yang lainnya itu masih banyak. Ya, masih banyak. Ini pertanyaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, hablum minan nas. Hubungan dengan sesama manusia. Terangkum di dalam 3 poin. Sering saya menyebutkan. Berbuat baik kepada orang lain. Bagus. Tidak menyakiti pada orang lain. Ya. Tidak menyakiti orang lain karena adil. Bagus. Silakan. Aturan hablum minan nas atau hubungan dengan sesama manusia tersimpul dalam 3 poin. Yang pertama, berbuat baik terhadap orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti maka bisa menahan diri. Bahkan kalau bisa membalas dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, pertanyaan terakhir yang keempat. Ada sebagian orang yang mengatakan sing penting salate apik. Sing penting salate apik. Jadi masalah saya itu kemudian menyakiti tetangga, orang masalah. Sing penting salate apik. Bagaimana membantah ungkapan ini? Kita bantah kemarin dengan 2 bantahan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 bantahan ini? Hadiahnya lebih tebal.
Siapa? Ya. Bagus. Akan mengantarkan ke tinggal dikit. Tidak sempurna dalam mengamalkan Islam akan mengantarkan seseorang ke kemana lagi? Ke neraka. Bagus. Ya, silakan. Yang pertama, ya, cara membantahnya, dia katakan, yang penting sholatnya apik, yang penting sholatnya baik. Berbuat jelek sama tetangga tidak apa-apa, yang penting sholatnya baik. Jawabannya yang pertama, kalau memang benar-benar sholatnya baik, kalau benar-benar sholatnya baik, pasti akan berpengaruh kepada tingkah lakunya. Tingkah lakunya pun akan baik. Kalau tingkah lakunya belum baik, berarti sholatnya belum baik. Ya. Dari mana itu Ustaz? Oh, dari Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata." Dan tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau belum mencegah kita, berarti salat kita belum baik. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau ada orang seperti itu, rajin sholat tapi suka menyakiti tetangga, berarti orang itu belum mengamalkan Islam secara sempurna. Baru ngambil sepotong-sepotong. Orang yang seperti ini terancam dengan api neraka. Masih ingat kisah apa? Wanita yang dilaporkan kepada Nabi SAW, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Bukan hanya sholat wajib, ditambah sholat malam, puasa sunnah. Bukan hanya puasa wajib, Ramadan, ditambah puasa sunnah. Bahkan mungkin Daud mungkin. Ya. Bahkan mungkin Daud puasanya. Tapi orang wanita itu kekurangannya lisannya itu pedas. Suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? La khayra fiha. Wanita itu tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Luar biasa kan? Tidak ada baiknya. Hiya finnar. Wanita ini calon penghuni apa? Neraka. Ini si A. Datang lagi, ada orang lapor kepada Nabi SAW, wahai Rasul, si B. Wanita ini pas-pasan, ya, artinya sholatnya yang wajib-wajib saja. Kemudian puasanya juga puasa yang wajib-wajib saja. Sedekahnya juga ya biasa-biasa sajalah. Cuman kelebihannya dia itu la tu'zi ahadan. Tidak pernah menyakiti seorang pun. Walaupun ibadah ma'allahnya, hablum minallahnya itu cuma yang wajib-wajib. Ya. Tapi kelebihan wanita ini tidak pernah menyakiti orang lain. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Wanita ini calon penghuni surga. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita itu perlu berusaha mengamalkan Islam secara sempurna. Hablum minallahnya iya, hablum minannasnya juga iya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Humazah dan kita masuk ke dalam pendahuluan pada kesempatan kali ini. Seperti biasanya kita akan memulai pembahasan dengan poin nama-nama surat. Nama-nama surat. Di hadapan saya ada 3 nama. Di hadapan saya ada 3 nama yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah surat Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazah. Inilah surat yang pertama, nama yang pertama. Dan ini disebutkan atau nama ini digunakan oleh Imam Bukhari. Oleh Imam Bukhari ketika memberi judul salah satu bab di dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Dan juga ada di beberapa buku tafsir yang memakai nama surat ini. Jadi tafsir surat Wailul likulli humazah. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua lebih pendek lagi. Apa? Al-Humazah.
Dan ini rata-rata Al-Quran namanya pakai nama Al-Humazah. Dan rata-rata buku tafsir juga pakai nama Al-Humazah. Yang ketiga, apa kira-kira? Pendek juga. Wailun. Wailun akeh banget ning Quran. Wailul lil mutaffifin ada. Masih aja nak kata wail itu banyak. Biasanya itu nak kata yang jarang disebutkan kecuali apa yang tahu? Apa kira-kira? Al-hutamah. Apa? Al-hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Jadi nama yang ketiga apa? Al-hutamah. Ini 3 nama. Dan nama ini dipakai oleh Al-Fairuz Abadi dan disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Basair Ridhawi Tamyiz. Poin berikutnya adalah sebab diturunkannya surat Al-Humazah. Asbabun nuzul. Di dalam beberapa kitab disebutkan sekian pendapat tentang asbabun nuzul dari surat ini. Cuman kami belum menemukan argumen yang kuat untuk melandasi asbab nuzul tersebut karena riwayat-riwayatnya itu dinilai lemah atau dhaif. Makanya saya pikir nggak perlu kita berpanjang lebar membahas itu karena ujung-ujungnya juga apa? Dhaif. Maka ya kita lewati saja asbab nuzulnya. Dikarenakan riwayat-riwayat yang disebutkan dalam pembahasan ini dinilai dhaif oleh para ulama, sehingga kita tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan itu. Sekarang kita memasuki poin keutamaan surat Al-Humazah. Keutamaan surat Al-Humazah, kata para ulama, tidak ada ayat atau hadis khusus yang menceritakan tentang keistimewaan surat Al-Humazah secara spesifik. Keutamaan surat Al-Humazah itu tidak ada, kata para ulama. Beda kayak misalnya surat Al-Ikhlas. Surat apa lagi? An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Fatihah. Al-Ikhlas jelas sekali dikatakan thuluthul Quran, 1/3 Al-Quran. Tapi kalau surat Al-Humazah, kata para ulama tidak ada. Cuman ada sebuah hadis yang akan kita bawakan sebentar lagi yang menjelaskan tentang keutamaan surat-surat yang namanya Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal. Nanti kita akan jelaskan apa itu surat Al-Mufassal. Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Dari sekian 114 surat ini, panjang pendeknya sama enggak? Enggak. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang-sedang saja. Para ulama Nabi SAW membagi surat itu antara lain dilihat dari panjang pendeknya. Nah, surat Al-Humazah ini masuk dalam kategori surat Al-Mufassal. Apa? Al-Mufassal. Nanti kita akan jelaskan. Dan surat Al-Mufassal ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'at tiwal." Kata Nabi SAW, aku dikaruniai oleh Allah surat-surat as-sab'ut tiwal. Surat-surat apa? As-sab'ut tiwal. Sebagai ganti dari Taurat. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Antara lain ada 4. Antara lain. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Quran. Kata Nabi SAW, untuk menggantikan Taurat, di dalam Al-Quran ada surat As-Sab'ut Tiwal. Surat-surat namanya As-Sab'ut Tiwal. Nanti kita akan jelaskan apa makna dari As-Sab'ut Tiwal. Yang penting kita sekarang tahu bahwa Al-Quran ini luar biasa kandungannya, karena sudah mewakili seluruh kitab-kitab yang lainnya. Di antaranya kitab Taurat sudah diwakili dengan As-Sab'ut Tiwal. Sudah. Kemudian kata Nabi SAW, wa makana zaburi al-mi'in.
Dan ada surat-surat Al-Mi'in. Namanya surat apa? Al-Mi'in. Itu Pak Mingin ya. Al-Mi'in ya. Surat-surat Al-Mi'in sebagai ganti dari kitab apa? Zabur. Sudah, berarti Taurat, Zabur, tinggal apa? Tinggal Injil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa makanal Injili al-mathani." Dan surat-surat al-mathani, namanya apa? Al-mathani, ini adalah ganti dari Injil. Malah yang kita tunggu-tunggu enggak disebutkan. Apa tadi? Al-Mufassal. Kitabnya sudah habis ini. Taurat sudah ada gantinya, Zabur sudah ada gantinya, Injil sudah ada gantinya. Kata Nabi SAW, dan aku, kata Nabi SAW, wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi kelebihan surat-surat al-mufassal. Berarti surat al-mufassal itu khusus merupakan keistimewaannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau Al-Quran itu dijadikan sebagai penutup seluruh kitab. Sebagaimana Islam juga dijadikan sebagai penutup seluruh agama. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup seluruh Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran itu luar biasa sempurna. Sudah bisa menggantikan Taurat, Zabur, Injil, masih plus. Bukan sekedar menggantikan, tapi masih ada tambahannya, yaitu Al-Mufassal. Hadis riwayat At-Tayalisi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Baru sekarang kita akan mengetahui apa sih arti dari As-Sab'ut Tiwal, apa dari Al-Mi'in, Al-Mathani, dan arti dari Al-Mufassal. Mari kita lihat penafsiran para ulama. Ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Ada berapa istilah yang akan kita bahas? Kok 3? 4. Coba, masih ingat nggak? Saya hapus ini. Yang pertama, As-Sab'ut Tiwal. Yang kedua, Al-Mi'in. Yang ketiga, Al-Mathani. Yang keempat, Al-Mufassal. Sekeliru ya, ngajak Al-Mingan kok. Al-Mi'in. Ya, Al-Mi'in. Sudah. Di antara pendapat yang cukup kuat untuk menafsirkan itu, kita mulai dari As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal, kata para ulama, As-Sab'u. Siapa yang tahu artinya As-Sab'u? 7. Artinya apa? 7. Tiwal. Tiwal dari kata-kata tawil. Apa tawil? Panjang. Berarti 7 surat yang panjang. Surat itu adalah dari surat Al-Baqarah mundur ke belakang sampai surat At-Taubah. Apa loh lagi urutannya? Coba 1 surat Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah, yang kelima Al-An'am. Mulai berkurang suara ini. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa hafal. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, Al-An'am, terus Al-A'raf. Bagus. Al-Anfal, terus At-Taubah. Loh, pira? Bolu. Katanya As-Sab'u. Sab'u tadi apa katanya? 7, kok lebih jadi 8? Kata para ulama, 2 surat terakhir itu dianggap 1. Oh, bunten. Apa 2 surat terakhir? Al-Anfal dengan At-Taubah. Itu dianggap 1. Kenapa? Kenapa coba? Karena tidak dipisah. Tidak ada pemisah antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Apa pemisahnya? Basmalah. Coba sih dicari. Quran sing ada basmalah antara apa? Al-Anfal dengan At-Taubah. Makanya para ulama mengatakan wis jadi siji bae. Jadi 1 aja karena tidak bisa. Walaupun sebenarnya hakikatnya berapa surat? 2 surat. Sudah.
Ini as-sab'ut tiwal. Dan ini mau panjang-panjang. Al-Baqarah saja. Tahu nggak berapa ayat? 286 ayat. 286 ayat itu berapa juz? 2,5 juz kira-kira. 2,5 juz itu berapa lembar? Kira-kira 25 lembar. 25 lembar itu berapa halaman? Kali 2, 50. Wah, kan jauh banget 50. Ora dawa Ustaz. Lah, jajal tahu ora maca nang di dalam sholat bacanya suratannya apa? Al-Baqarah pernah enggak? Baca Ustaz Alif Lam Mim Allahu Akbar. Itu baca ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Maksud saya itu baca dari ayat pertama sampai 286. Siapa jajan? Siapa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam satu rakaat kalau beliau sholat tahajud itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Satu rakaat tuh. Udah setahun sholatnya. Sepengi ini. Ini baru bicara rakaat pertama ini. Ya. Kalau kita Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, Al-Asr, Majandawa titik. Imamnya baru membaca sabbih saja wis cak di belakang. Ini as-sab'u at-tiwal. Yang kedua apa? Al-mi'in. Al-mi'in itu artinya itu secara bahasa ratusan. Ratusan dari kata-kata mi'ah. Mi'ah itu kan 100. Al-mi'in itu ratusan. Maksudnya apa? Setiap surat yang ayatnya lebih dari 100. Setiap surat yang ayatnya lebih dari berapa? 100. Namanya al-mi'in. Contohnya ya beberapa surat setelah surat At-Taubah tadi. Dan itu tidak mesti urut. Ya. Kadang-kadang ada yang 100 sekian belas. Nanti setelah itu ternyata cuma 90. Dan itu berarti nanti nggak masuk al-mi'in. Makanya saya nggak bisa sebutkan semuanya karena banyak. Tidak cukup juga dan tidak urut juga dan tidak urut. Ini al-mi'in yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Al-mathani. Al-mathani itu adalah setiap surat yang ayatnya kebalikan yang pertama tadi, yang kedua. Ayatnya kurang dari 100. Kalau yang pertama tadi lebih dari 100, kalau al-mathani ini adalah kurang dari 100. Ayatnya kurang dari 100. Tentunya ketika kita bicara yang kedua al-mi'in, setiap surat yang ayatnya lebih dari 100, mestinya Al-Baqarah masuk enggak? Masuk. Cuman dia karena lebih apa? Lebih banyak lagi, bukan hanya kalau 100-an itu kan 111, 115, 116 begitu kan. Kalau Al-Baqarah ini kan sudah 200-an. Kemudian juga sesudahnya surat Ali Imran 194. Itu kan bukan ratusan lagi, tapi sudah mendekati berapa? 200. Makanya masuknya kepada as-sab'u at-tiwal. Nah, terakhir apa? Al-mufassal. Al-mufassal itu menurut pendapat yang paling kuat insyaallah adalah mulainya dari surat Qaf. Mulainya dari surat Qaf, terakhirnya surat An-Nas. Surat Qaf itu kalau jenengan lihat di Quran itu adalah surat nomor 65. Surat nomor 50. Surat nomor berapa? 50. Berarti 50 sampai surat An-Nas. Nomor berapa An-Nas? 114. Berarti berapa itu? 65. Bagus. Banyak Pak Guru di sini. Cepet. Jadi 65 surat. Berarti kelebihannya Al-Quran dibandingkan Taurat, Injil, Zabur itu setengah lebih surat-surat Al-Quran. Karena kan 65 itu kan lebih dari setengahnya berapa? 114. Dan surat Al-Humazah salah satu dari surat
al-mufassal. Berarti ini kan bukan keutamaan spesifik kan, bukan keutamaan secara khusus, tapi keutamaan secara umum, masuk ke dalam kategori surat-surat al-mufassal. Sudah bisa dipahami? Kemudian poin berikutnya, surat Al-Humazah, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Yakin? Gak ada pendapat lain? Tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Karena memang Makkiyah berdasarkan ijma'. Ya. Nek ana sing ngacungkan isin dewek. Ijma' itu artinya kesepakatan. Para ulama semuanya sepakat sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Athiyyah, Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Ashur bahwa surat Al-Humazah ini adalah termasuk Makkiyah. Masih ingat surat Al-Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Sebelum Nabi SAW hijrah. Itu adalah merupakan definisi yang dinilai oleh para ulama paling kuat untuk mendefinisikan surat Makkiyah. Kalau Madaniyah berarti kebalikannya, diturunkan sesudah hijrah Nabi SAW kemana? Ke kota Madinah. Sudah. Terakhir poinnya adalah berapa jumlah ayat surat Al-Humazah? Berapa? Ngitung di situ. Ya, ngitung bareng-bareng sudah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbalanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Berapa? 4. Tambah ini. Berapa? 9. Berapa ayat? 9 ayat. Kau lebih ngerti ya Ustaz, kau lebih nakal. Orang tahu ngitung sih. Gak tahu ngitung ya. Berapa ayat? 9 ayat. Nah, setelah kita menyampaikan poin-poin tadi, baru sekarang kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu tafsir surat Al-Humazah. Dan seperti biasanya kita akan memulai dengan tafsir secara global. Surat ini Allah buka dengan ancaman. Wail. Buat siapa? Ancaman buat para pencela. Pencela dengan apa? Pencela dengan lisan dan dengan perbuatan. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah, binasalah. Ada sebagian ulama yang mengatakan neraka di Jahannam yang bernama Wail. Buat setiap pencela dengan lisan dan perbuatan. Mencela dengan lisan genah. Contohnya? Jangan nggak pernah mencela ya. Alhamdulillah. Rasanya apa izin? Contohnya GOBLOK. Jangan keluar kan? Bocah kok goblok temen. Akhirnya benar-benar jadi bocah goblok. Itu mencela, ya. Mencela atau mencela dari postur tubuhnya atau dari warna kulitnya. Pak siapa sih? Kayak lo Pak Guteng. Kecuali kalau memang namanya Guteng, itu lain masalah. Ya. Kalau memang namanya Guteng, tapi seharusnya dalam Islam itu jangan pakai nama-nama yang konotasinya jelek, gudel. Masa anak namanya gudel? Ya banyak lah, jadi kan lebih tahu contoh-contoh kayak gitu. Itu termasuk mencela dengan lisan. Kalau dengan perbuatan, perbuatan itu dengan anggota tubuh yang lainnya. Apa misalnya?
Dengan mulut apa? Ngiwi-ngiwi. Iya. Itu kalau sahabat yang suka ngiwi-ngiwi ya. Itu mencela, iya enggak? Makanya anak kecil jengkel kan kalau diwiwi kan. Karena mencela. Tapi anak tua diwiwi jengkel ya las. Wis tua kok ora. Tapi itu tetap kegiatan yang perilaku yang jelek karena itu termasuk mencela. Kemudian dengan mulut, kemudian dengan cara berjalan, menirukan orang yang jalannya pincang. Ya, itu termasuk mencela. Ini semuanya terancam dengan wail, celaka, binasa. Orang-orang yang suka mencela dengan lisan dan perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan ancaman buat orang yang suka mencela dengan lisan dan perbuatan. Selanjutnya Allah menjelaskan kenapa sifat buruk itu muncul. Kenapa sifat buruk itu muncul? Banyak tentu pemicunya. Di antara pemicunya karena orang-orang pencela tersebut itu hobinya mengumpulkan harta. Hobinya mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta. Dan selalu menghitung-hitungnya. Sehingga dia itu merasa bahwa dia inilah orang yang paling wah. Orang yang paling kaya. Makanya ayat berikutnya. Alladzi jama'a malau wa 'addada. Orang yang kesehariannya numpuk, hitung terus. Sehingga yang ada di otaknya adalah harta dan harta. Dan segala sesuatunya diukur dengan materi. Orang yang satu level dengan dia adalah orang yang level kekayaannya sama atau minimal mirip dengan dia. Adapun orang-orang yang kekayaannya rendah, dia punya mobil, kemudian ada tetangganya yang cuma terima bukan hanya sepeda, tapi dia punyanya bicycle. Alias nyeker, orang dia apa? Dia menganggap tetangganya lebih rendah daripada dia. Rendah menurut dia, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di otaknya cuma materi dan materi. Ini yang menyebabkan dia suka mencela orang lain karena dia menganggap bahwa segala sesuatu bisa diberi dengan materi. Sehingga dipikir suara itu bisa diberi dengan materi. Makanya kalau ada pil kades, pil apa lagi? Itu ada istilah serangan apa? Saya katakan kepada jenengan yang mau pilihan kades, jangan pernah pilih orang yang melakukan serangan fajar. Kenapa? Serangan malam, bukan serangan fajar. Serangan tahajud ya. Serangan malam. Jangan pernah. Kenapa? Urung jadi bewis nyokok. Apa maningnya wis dadi. Urung jadi wis nyokok. Belum jadi sudah tidak jujur. Apalagi nek wis jadi. Ya. Jangan pernah mau milih orang yang seperti itu. Kabeh nyokok ya. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita mengadu. Aduh, susah kita hidup ini. Ya. Sudah. Jadi Allah menyebutkan kenapa kok mereka suka mencela. Salah satunya adalah karena mereka hobinya cuma mengumpulkan harta sehingga yang ada di otaknya adalah harta dan harta, segala sesuatunya diukur dengan harta. Kenapa? Dia tidak takut dengan siksaan Allah. Padahal jelas-jelas tadi di awal surat Allah mengatakan wail, apa? Celaka. Kenapa? Kenapa mereka tidak merasa takut? Allah menyebutkan yahsabu anna malahu akhlada. Karena dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa mengkekalkan dia. Dia pikir dia tidak takut dengan siksaan Allah karena dia pikir dia itu akan hidup selama-lamanya. Kalaupun dia akan mati, dia tidak memikirkan dan tidak membayangkan bahwa ada kehidupan lain setelah alam dunia ini. Yahsabu anna malahu akhlada.
Dia mengira hartanya akan mengekalkan dia selama-lamanya. Sehingga dia tidak meyakini adanya hari pembalasan. Mereka pikir mati ya sudah selesai. Yahsabu anna malahu akhlada. Setelah Allah menyebutkan sekian kriteria buruk manusia-manusia seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai membantah habis-habisan mereka. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak. Mereka mengira mereka akan kekal. Tidak. Mereka akan dicampakkan di dalam al-hutamah. Al-hutamah itu nama neraka. Kenapa dinamakan al-hutamah? Al-hutamah itu artinya adalah pemecah dan penghancur. Kenapa dinamakan neraka al-hutamah? Karena setiap yang dilemparkan di dalamnya akan dipecah. Di dalamnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak cukup Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar menyebutkan siksaan secara global. Lalu Allah setelahnya menyebutkan siksaan dahsyatnya neraka secara terperinci. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Allah mulai menjelaskan sedikit tentang dahsyatnya siksaan neraka. Narullahil muqadah. Al-hutamah adalah merupakan api Allah yang menyala-nyala. Api spesial yang Allah sediakan. Bukan sembarang api. Tidak seperti api di dunia yang panasnya cukup untuk melepuhkan tangan kita. Kok cukup? Api di dunia yang bisa melepuhkan tangan kita kalau ada orang korban kebakaran sampai nggak bisa terlihat bentuknya siapa ini orang, ya. Sampai geseng-geseng jadi arang. Itu kata Nabi SAW hanya juz'un wahidun min sab'ina juz'an min hari jahannam. Itu hanya 1/70 panasnya api neraka. Berarti panasnya api neraka, apinya Allah itu berapa? 70 kali lipat panasnya api yang ada di dunia. Narullahil muqadah. Lalu Allah rinci lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Api itu naik ke dalam hati. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya rasa panasnya itu tidak cukup cuma di kulit. Setelah dari kulit masuk ke daging. Setelah masuk dari daging masuk ke tulang. Setelah masuk ke tulang tembus ke dalam hati. Inilah puncak siksaan. Allah menambah lagi. Apa lanjutan ayatnya? Apa? Innaha alaihim muqsadah. Neraka itu muqsadah, rapat. Tidak ada celah atau lubang anginnya. Ya, kalau jenengan masak air, kalau sudah mendidih apa? Blukutuk, kemudian keluar apanya? Keluar asapnya. Berarti masih ada apanya? Masih ada celahnya. Yang nggak ada celahnya apa contohnya? Steam, panci presto. Apa nggak ada celahnya? Ada. Itu ketika muter keluar apanya? Asapnya. Itu pun sudah bisa bikin balung jadi amoh. Itu padahal cuma di apa? Cuma dikasih celah sedikit. Contohnya kayak apa Ustaz? Contohnya kayak wong numpak mobil kebakaran rapat orang bisa metu. Atau orang kebakaran di rumah kuncinya semuanya kalau rumah ada apanya? Ada jendelanya, masih mending. Ya mobil lah gampang. Ya mobil juga ada celahnya di bawah. Aduh kayak apa contohnya ya? Sulit. Jadi ya contohnya neraka betul. Betul. Sulit nyari contoh di dunia. Itu kan berarti menggambarkan betapa subhanallah yang namanya api kan keluar asap. Ya. Jadi semakin rapat itu ya Allah tidak bisa dibayangkan bagaimana rasanya di dalam ruangan, di dalam suatu tempat yang apinya tidak bisa keluar, asapnya nggak bisa keluar, luar biasa. Kemudian yang terakhir apa? Fi amadin mumaddadah. Ada beberapa penafsiran, di antara penafsiran para ulama adalah mereka akan diikat
rapat-rapat, kencang-kencang di atas tiang-tiang yang sangat panjang, nggak bisa bergerak, nggak bisa lari, nggak bisa bernafas, nggak bisa menghindar. Dia cuma sekedar begitu saja sampai matang. Setelah matang urung bubar. Setelah matang apinya sampai ke hati, matang, mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Matang lagi, hidupkan lagi. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Di dalam suatu hari yang satu hari ukurannya sama dengan 50.000 tahun ukuran di dunia. Semoga Allah menghindarkan kita dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan. Katanya apa hukumnya berbicara ketika wudu? Apa hukumnya berbicara ketika wudu? Jangan biasa berbicara ketika wudu enggak? Hah? Kalau ditanya. Hukumnya kurang baik. Hukumnya kurang baik. Kata para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, ada sebagian ulama yang mengatakan kurang baik. Jadi ya kira-kira hukumnya itu kurang baik. Artinya apa? Artinya sebaiknya ditinggalkan. Kenapa sih? Kenapa coba sebaiknya ditinggalkan? Hah? Karena yang namanya wudhu itu kan perlu memperhatikan kesempurnaan wudhu. Kayak ketika membasuh apa? Tangan. Perlu sampai kemana? Siku. Kalau kita ngobrol kan sok-sok nggak terasa, tahu-tahu ininya ndak apa? Nggak kena. Karena apa? Karena ketika kita ngobrol itu kan konsentrasi kita kan agak terpecah. Sehingga kadang-kadang poloke ora nggak teles. Tapi apakah sampai derajat haram, Ustaz? Kami belum menemukan ada ulama yang mengatakan haram. Apalagi sampai mengatakan wudhunya orang sah. Dibandingin gue ngobrol ya. Ya emang sih tidak etis loh. Kayak orang waktu dia nih kok ngobrol gitu loh. Kenapa kok mesti ketika wudhunya? Tapi kalau sampai derajat tidak sah, tidak. Kata para ulama, setahu kami tidak ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang ngobrol ketika wudhu itu tidak sah. Tapi ini adalah berlaku untuk ucapan yang tidak ada gunanya. Tapi kalau ucapan yang ada unsur doanya, contohnya apa? Ada orang wudhu di samping kita, Assalamualaikum. Kita jawab enggak? Itu ngomong enggak? Ngomong, Waalaikumsalam. Apa enggaknya orang dijawab, kok disit? Aku rung ramu ngere wudhu. Lah gue ngomong. Boleh, Waalaikumsalam. Karena itu adalah doa. Contoh yang lain, wahing, bersin. Alhamdulillah, boleh. Allah sambil bungkol. Ya. Sampingnya juga yang yarhamukallah. Walaupun ngomong, ini adalah ngomong yang ada unsur zikir dan doa. Jadi tidak apa-apa. Hak istri dari penghasilan suami itu berapa persen? Ustaz minta penjelasannya. Tidak ada ukuran persen. Itu adalah sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keumuman yang ada di daerahnya. Dan juga sesuai dengan tingkat ekonomi si istri biasanya bagaimana gitu. Itu yang biasa diistilahkan dengan uruf. Dalam istilah agama biasa diistilahkan uruf. Artinya yang umumnya kayak apa? Umum di desa itu seberapa wanita dikasih gitu loh. Nah, itu kembalinya ke situ. Jadi nggak ada ukuran sekian persen nggak ada. Ya, itu dikembalikan kepada apa? Uruf. Makanya dikatakan bil ma'ruf, dengan yang baik. Tapi ini suami ini aja belum boning kok. Dia oleh semen itu sebelum asake si anak. Enggak boleh, itu bohong, enggak boleh ya. Jadi saya bukan sedang membuka celah buat para suami. Ya, bukan. Bagaimana dengan uang atau barang temuan, apakah boleh dipakai, apa hukumnya? Kalau uangnya itu jumlahnya besar, artinya kira-kira orang itu merasa kehilangan. Orang merasa kehilangan. Contohnya pira? 50.000 masa orang kehilangan 1 juta. 50.000 kehilangan enggak? Merasa kehilangan.
Contohnya orang kerasa kehilangan apa? Sepero, seket masa kerasa kehilangan. Satu sendiri anak tiba jugoleti. Iya. Kecuali orang yang pelit. Kalau ini di luar pembicaraan kita. Jadi kita itu bicara secara keumuman orang. Keumuman orang itu kalau 100 perak kan merasa kurang berharga. Ya, 100 perak masa sih enggaknya tiba di Masjid Agung, bali tukang omah, bali mana Masjid Agung, goleti 100 perak kan ora. Ya, kalau 50.000, nah, 20.000 itu termasuk ya. Maka kalau seperti itu hukumnya, kalau memang sampai dalam jumlah yang kira-kira orang merasa kehilangan, itu harus diumumkan. Harus diumumkan selama 1 tahun. Nek wis 1 tahun baru boleh dipakai. Kalau belum ya belum boleh. Mohon maaf, kira-kira sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.